Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semangat selalu ya. Di pagi hari ini ya, ini hari Senin jam 5.39 ya, 10 Juli. Coba kita bahas saham perbankan khususnya BCA dan Bank Mandiri ya. Di tengah-tengah penurunan harga komoditas, saham-saham perbankan ini sebenarnya saham yang cukup menarik untuk kita koleksi ya teman-teman. Salah satunya adalah saham Bank BCA ya dan Mandiri. Nanti BCA Mandiri saya bahas di belakang. Saham BCA ini potensinya untuk naik cukup tinggi ya, karena memang dia support kuatnya di 9.000 ya. Padahal saya nunggu di harga 8,5 ya, tetapi setiap 8.000 sekitar 9.000-an selalu mantul. Jadi kemungkinan saya mau ambil juga, masuk lagi di BCA di harga sekitar 9.000 ini, dan mungkin nanti take profitnya di 9.250 atau 9.300 ya kalau misalnya dibawa ke sana. 9.250 itu udah lumayan bagus ya, tapi saya ngambil secara bertahap, barangkali nanti dikasih turun lagi harganya di 8,5 ya. Saham BCA ini termasuk saham yang secara PPV sudah cukup tinggi ya, dan PPV-nya itu 5,27 atau 5 kali, PER-nya 24 kali. Kita bandingkan dengan BRI, coba. PPV-nya 2,9, PER-nya 13, Bank Mandiri PVB-nya 2, PER-nya 9. Jadi paling rendah Bank Mandiri ya. BNI coba. BNI juga rendah ini 1,2 ya. Malah paling rendah ini BNI. Nah, saham-saham perbankan seperti ini itu sangat layak kita koleksi, terutama dalam kondisi ekonomi yang kurang begitu bagus ya. Karena apa? Ketika ekonomi itu turun, kemudian ada pemulihan, itu yang pertama kali terjadi pemulihan adalah saham-saham perbankan. Kita lihat aja seperti saham BCA ini ya. Saham BCA ini dalam 1 minggu ini masih turun di 925 ya. Ini support kuatnya di situ. Gagal terus tembus itu kalau mau ke bawah, kemudian naik di 9150. Kemudian 1 bulan sempat di 9.000, kemudian naik lagi. 3 bulan di terendah 8.400, 6 bulan 8.050, 1 tahun di 7.000 paling rendah, 3 tahun di 4.680, 5 tahun di 4.120 ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham BCA ini selama 5 tahun, ini kenaikannya hampir 2 kali lipat lebih ya, 5 tahun. Jadi kalau kita hitung, kita banding bagi 5 gitu aja udah 20%-an ya kenaikannya. Jadi kalau misalnya kita mau hold saham BCA ini dalam jangka panjang, ini saham ini sangat prospektif. Kalau 3 tahun apalagi ini ya, 3 tahun juga cukup lumayan, walaupun ini naik turun. Terus ini masih ada dividen teman-teman, jadi dividennya cukup ya, walaupun nggak terlalu besar tuh lumayan lah. Dividennya 2,27% ya. Jadi selain kenaikan harga sahamnya, ini dapat dividen. Secara laba pertumbuhan ya, pertumbuhan labanya ini triwulan pertama 2023 BCA itu bagus ya, IPS-nya dari 65 ke 94, berarti pertumbuhannya cukup bagus ya. Net profitnya 11,53 triliun, equity-nya 211 triliun, ini luar biasa. Cash flow-nya 25 triliun. Jadi saham BCA ini sangat sehat ya. Ini corp action-nya, dividennya, kemudian apalagi ada stock split juga tahun 2021. Gitu. Kalau Bank Mandiri, coba kita lihat Bank Mandiri, dividennya lebih banyak Bank Mandiri.
Terus secara ini juga masih turun, support kuatnya di 5150. Kalau dibawa turun lagi di 5025 ya, tapi kayaknya nggak bisa menyentuh ke situ, selalu mantul. Kemudian 6 bulan sempat di harga terendah 4475. 1 tahun ini naik dari 3587, 3 tahun naik dari 1860, ini mungkin ya 3 kali lipatnya. Jadi lebih besar ya dibandingkan BCA kenaikannya. Tapi kalau 5 tahun ini kenaikannya nggak terlalu banyak ya. Cuman kelebihannya dia itu dividennya cukup besar. Dividennya itu sekitar berapa ini? 5,14% ya. Ini pembagian dividennya. Terus pertumbuhan IPS-nya juga cukup lumayan ya, 107 ke 135. Net profitnya 12 triliun, cash flow-nya minus 89 triliun ya. Minusnya ini karena apa? Kalau saham-saham perbankan mungkin minus-minus seperti ini tuh karena ini ya untuk pendanaan biasanya seperti itu. Tapi kita nggak perlu khawatir karena net profitnya jelas 12 triliun ya. Terus kemudian ada dividennya juga ya. Dividennya cukup besar nih, 529, kemudian 360. Ini 529 kalau dibagi yang sekarang, harga sekarang ini udah lebih dari 10% ya. Jadi cukup bagus lah. Sekarang kita lihat teknikalnya kapan kita bisa masuk ke saham BCA atau Mandiri ya. Coba kita lihat. Secara teknikal osilator bagus untuk BCA. Oh, ini sudah mulai bisa cicil beli ini di 9025 untuk BCA. Sebelum nanti naik tinggi ya, nanti kita lihat pas pembukaan. Kalau MACD ini mulai turun ya, MACD-nya. Stokastiknya coba kita lihat. Stokastik bagus. Teknikalnya sell ya teman-teman. Karena turun di mendekati MA5 ya. Hanya MACD yang buy. Stokastiknya harusnya ini sudah bisa untuk masuk nih ya. Foreign mulai masuk. Bisa masuk ya untuk BCA nih ya. Tunggu di sekitar 9.000-an ya. Ini kalau kita lihat BMRI, Bank Mandiri, stokastik masih bisa lanjut turun. Bollingernya masih bisa turun, tapi kita lihat sentimen globalnya, kalau sentimennya positif dia bisa naik ini. MACD mulai turun. Tunggu dulu ini ya, koreksi kayaknya ini BMRI. Oscillatornya juga turun ya. Teknikalnya ya sell semua. Stokastik masih di buy. Ya, kalau BMRI ini tunggu dulu di sekitar berapa ini, coba kita lihat. Sekitar 5.000 ya teman-teman. Nah, 5.050 atau 5.000 berapa ini? 5.000 sampai 5.050, 5.025 itu bisa masuk. Ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap masuk secara bertahap ya, jangan all in di satu titik, karena bisa jadi ketika kita masuk sahamnya malah dibawa turun. Nah, saat dibawa turun itu kita bisa masuk lagi ya. Jadi masuknya itu secara bertahap. Jangan all in di satu harga.
Oke, tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat beresiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang bank yang tinggi bunganya, apalagi pinjol. Lebih baik menabung dari pendapatan kita bulanan, berapa persen kita sisihkan untuk membeli sebuah saham yang fundamentalnya bagus ya, seperti BCA ini. Dan itu kita lihat nanti 10 sampai 15 tahun ke depan, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi keuangan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.